Di sebuah kampung kecil di pelosok Jawa, hiduplah seorang kiai sederhana yang dipanggil Kiai Boyo. Kiai Boyo bukanlah kiai yang gemerlap dengan kedudukan dan harta melimpah. Beliau hanyalah seorang pemuka agama setempat yang hidup bersahaja. Setiap pagi, terdengar suara kambing-kambing dari peternakannya yang sederhana. Kiai Boyo memiliki usaha ternak kambing yang dijaga dan dirawatnya dengan telaten. Usaha kecil-kecilan itu menjadi sumber mata pencaharian beliau, dan disitulah beliau memeras susu kambing untuk dijual ke tetangga-tetangganya. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Kiai Boyo terkenal di kampung karena kebaikan hatinya, kesederhanaannya, serta sikapnya yang tidak pernah lalai dalam menunaikan kewajiban membayar pajak usaha kepada pemerintah. Setiap kali bulan baru tiba, Kiai Boyo dengan penuh tanggung jawab selalu menyisihkan sebagian hasil dari usahanya untuk membayar pajak. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh atau menunda kewajibannya, meski dalam situasi sulit sekalipun. Masyarakat kampung bahkan sering heran, mengapa Kiai Boyo yang hidup seadanya masih sangat memperhatikan kewajiban pajak tersebut. Bagi Kiai Boyo, membayar pajak adalah salah satu bentuk kontribusi yang dapat ia berikan untuk membantu pembangunan kampung dan negara. Baginya, taat pada aturan adalah bentuk dari ibadah yang ia jalani sebagai seorang Muslim. Tidak peduli seberapa kecil usahanya, Kiai Boyo percaya bahwa pajak yang dibayarkan akan menjadi manfaat bagi orang banyak. Selain berusaha dalam bidang peternakan, Kiai Boyo juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki wawasan luas dalam ilmu agama. Setiap kali ada warga kampung yang mengalami masalah, entah soal keluarga, usaha, atau bahkan sekadar ingin curhat, Kiai Boyo selalu siap mendengarkan dan memberikan nasihat. Beliau tidak pernah meminta imbalan apapun dari nasihat yang diberikannya. Justru, bagi Kiai Boyo, membantu sesama adalah salah satu bentuk ibadah dan wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Maka tidak heran, meskipun usahanya kecil, Kiai Boyo sangat disegani dan dihormati oleh seluruh warga kampung. Sejak muda, Kiai Boyo memang dikenal rajin dan tekun. Beliau membangun usahanya dari nol, bermodalkan beberapa ekor kambing yang diperoleh dari hasil tabungan kecil-kecilan. Awalnya, usaha tersebut tidak begitu besar dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dengan kegigihan dan keuletannya, sedikit demi sedikit Kiai Boyo berhasil mengembangkan usaha tersebut hingga cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski begitu, Kiai Boyo tidak pernah terbuai dengan keuntungan yang ia dapatkan. Kehidupan sederhana selalu ia pertahankan, dan ia lebih memilih untuk bersyukur atas apa yang dimiliki daripada terus-menerus mengejar kekayaan duniawi. Kehidupan Kiai Boyo dengan segala kesederhanaannya menjadi teladan bagi masyarakat kampung. Banyak orang yang merasa kagum dengan keteguhan hatinya dalam menjalankan usaha, serta keteladanannya dalam hal kejujuran dan tanggung jawab. Setiap kali warga melihat Kiai Boyo membawa hasil susu kambingnya ke pasar, mereka melihat bahwa usaha ini dijalani dengan penuh ketulusan. Bahkan, Kiai Boyo dikenal sangat menjaga kualitas susu kambing yang dijualnya.
Beliau sangat memperhatikan kesehatan dan kebersihan kambing-kambingnya agar susu yang dihasilkan berkualitas baik dan bermanfaat bagi konsumen. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Kyai Boyo tidak pernah segan membantu orang-orang di sekitarnya. Ada saja yang datang ke rumahnya, baik untuk meminta bantuan doa, nasihat, atau bahkan sekadar berbincang-bincang tentang kehidupan. Kyai Boyo selalu melayani mereka dengan senyum ramah dan telinga yang sabar mendengarkan. Warga kampung merasa nyaman berada di dekatnya karena ketenangan yang terpancar dari sosoknya. Tidak jarang, ada warga yang datang untuk belajar mengaji atau memperdalam ilmu agama di rumah Kyai Boyo. Walaupun tidak memiliki banyak waktu, beliau tetap berusaha meluangkan waktu untuk mengajar dan berbagi ilmu. Kyai Boyo juga dikenal tidak pernah mengharapkan balasan dari kebaikan yang ia lakukan. Bagi beliau, kebahagiaan terbesar adalah melihat warga kampung hidup rukun dan damai. Kadang, bila ada kelebihan hasil dari penjualan susu kambing, Kyai Boyo tidak segan-segan memberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang kurang mampu. Bagi Kyai Boyo, rezeki yang diberikan Allah haruslah dibagikan, terlebih kepada orang-orang yang membutuhkan. Filosofi hidup inilah yang membuat Kyai Boyo begitu dihormati oleh masyarakat kampung. Suatu ketika, seorang pemuda desa bertanya kepada Kyai Boyo mengapa ia tidak pernah terlambat membayar pajak meskipun usahanya kecil dan pendapatannya tidak seberapa. Kyai Boyo tersenyum lembut dan menjawab bahwa baginya, pajak adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Beliau percaya bahwa dari pajak itulah negara bisa membangun jalan, sekolah, dan berbagai fasilitas yang bermanfaat untuk masyarakat. Tidak hanya itu, bagi Kyai Boyo, membayar pajak adalah bentuk kesyukuran atas usaha yang masih bisa berjalan dan menjadi berkah bagi keluarganya. Jawaban Kyai Boyo itu sangat menginspirasi pemuda tersebut. Dari saat itu, pemuda itu juga berusaha untuk meneladani sikap Kyai Boyo dalam menjalani hidup, terutama dalam hal kejujuran dan tanggung jawab. Kyai Boyo selalu menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap usaha. Bagi beliau, berkah dalam usaha tidak hanya datang dari keuntungan yang besar, tetapi dari ketulusan dan keikhlasan dalam bekerja. Beliau juga mengajarkan bahwa setiap rezeki yang diperoleh harus digunakan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Kyai Boyo yakin bahwa kesederhanaan adalah kunci dari ketenangan hidup. Meski hidup sederhana, Kyai Boyo tidak pernah merasa berkekurangan. Ia percaya bahwa rezeki yang cukup adalah yang paling berkah. Setiap hari, beliau selalu bersyukur atas hasil yang didapatkan dari ternak kambingnya, meskipun terkadang jumlahnya tidak besar. Kyai Boyo mengajarkan keluarganya untuk selalu bersyukur atas rezeki yang ada dan tidak pernah merasa iri dengan keberhasilan orang lain. Bagi Kyai Boyo, setiap orang memiliki rezeki masing-masing yang sudah diatur oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, usaha ternak kambing Kyai Boyo berkembang, meskipun tidak secepat yang diharapkan. Tiba-tiba, harga susu kambing di pasaran mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Penyebabnya adalah semakin banyak orang yang menyadari manfaat susu kambing bagi kesehatan, sehingga permintaan meningkat pesat. Susu kambing terkenal kaya akan gizi dan dianggap lebih mudah dicerna oleh tubuh,
terutama bagi mereka yang memiliki masalah intoleransi laktosa. Tanpa diduga, kenaikan harga ini berdampak besar pada usaha Kiai Boyo yang selama ini berjalan dengan sederhana. Keuntungan yang dulu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kini menjadi berlipat ganda. Setiap harinya, Kiai Boyo mendapatkan hasil yang lebih dari cukup untuk dirinya dan keluarganya. Namun, meskipun kini Kiai Boyo termasuk salah satu orang yang paling mampu secara ekonomi di kampungnya, ia tetap mempertahankan gaya hidup sederhana. Rumahnya tetap tidak berubah, masih berdinding kayu dengan lantai tanah seperti sebelumnya. Tidak ada kemewahan yang mencolok. Baginya, kekayaan ini adalah amanah yang harus dikelola dengan bijaksana. Kiai Boyo selalu merasa bahwa rezeki berlebih ini adalah anugerah dari Allah yang datang untuk dibagikan kepada sesama, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Sejak harga susu kambing melonjak, Kiai Boyo semakin giat menyisihkan sebagian besar keuntungannya untuk membantu warga kampung yang membutuhkan. Sebagian besar hasil penjualan susu kambing itu digunakan untuk membantu santri-santrinya yang datang dari berbagai pelosok. Beberapa dari mereka adalah anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, namun memiliki semangat tinggi untuk belajar agama. Kiai Boyo menggratiskan biaya pendidikan bagi mereka, bahkan memberikan makanan dan kebutuhan sehari-hari agar mereka dapat fokus dalam menuntut ilmu. Dengan kekayaan yang baru didapatnya, Kiai Boyo tidak hanya mampu menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi para santri, tetapi juga membangun asrama sederhana untuk tempat tinggal mereka. Kebaikan hati Kiai Boyo ini menyebar cepat ke seluruh kampung. Banyak warga yang mulai merasakan manfaat dari kekayaan yang ia miliki. Setiap hari, ada saja warga yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan, entah dalam bentuk pinjaman tanpa bunga atau bantuan langsung. Bagi Kiai Boyo, membantu sesama bukanlah beban, melainkan kebahagiaan yang ia rasakan dalam-dalam. Ia percaya bahwa semakin banyak ia berbagi, maka semakin banyak pula keberkahan yang akan mengalir dalam hidupnya. Kiai Boyo bahkan dikenal sebagai dermawan yang tidak pilih-pilih dalam memberikan bantuan. Siapapun yang datang dengan niat baik akan ia bantu semampunya. Selain itu, Kiai Boyo mulai mengadakan kegiatan sosial di kampungnya. Beliau mendirikan dapur umum setiap Jumat bagi warga yang membutuhkan. Dapur ini menyediakan makanan gratis untuk siapa saja yang datang, tanpa membedakan latar belakang. Setiap Jumat, para santri pun ikut membantu memasak dan melayani warga. Kiai Boyo juga mengajarkan mereka bahwa berbagi adalah bagian dari kehidupan yang harus dipupuk sejak dini. Para santri belajar bahwa kekayaan yang berlimpah bukanlah untuk ditumpuk, melainkan untuk dimanfaatkan bagi kebaikan bersama. Melihat kemurahan hati Kiai Boyo, warga kampung semakin menghormatinya. Mereka merasa beruntung memiliki sosok pemimpin agama yang tulus dan dermawan. Banyak di antara warga yang merasa termotivasi untuk mengikuti jejak Kiai Boyo dalam berbagi. Bahkan, beberapa warga yang sebelumnya bersikap acuh terhadap tetangga kini mulai saling peduli dan membantu satu sama lain. Kiai Boyo seolah-olah menjadi pusat percontohan bagi warga, menunjukkan bahwa kekayaan yang sesungguhnya terletak pada kebaikan hati dan keinginan untuk berbagi.
Kiai Boyo juga mulai berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di kampungnya. Ia menyumbangkan sebagian besar keuntungan dari usahanya untuk membangun jalan, jembatan kecil, dan perbaikan fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi warga. Salah satu proyek besarnya adalah perbaikan masjid desa yang sudah tua dan mulai rapuh. Masjid itu kini dibangun kembali dengan lebih kokoh, dilengkapi dengan fasilitas yang lebih nyaman agar masyarakat bisa beribadah dengan lebih khusyuk. Kiai Boyo bahkan menyewa tenaga ahli dari kota untuk memastikan pembangunan masjid tersebut berjalan dengan baik dan aman. Seiring waktu, semakin banyak pihak luar yang mendengar tentang kedermawanan Kiai Boyo. Orang-orang dari desa tetangga mulai datang untuk mengenal beliau dan menimba ilmu darinya. Beberapa pedagang besar dari kota bahkan menawarkan kerjasama agar usaha susu kambing Kiai Boyo dapat berkembang lebih besar. Namun, Kiai Boyo tetap berpegang pada prinsipnya. Ia tidak ingin usahanya menjadi terlalu besar dan mengubah hidupnya menjadi lebih rumit. Baginya, usaha ini cukup menjadi jalan untuk berbuat kebaikan, bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi yang berlebihan. Di tengah kesibukannya, Kiai Boyo tidak melupakan kegiatan mengajar. Setiap malam, beliau mengadakan pengajian di masjid untuk warga desa dan para santrinya. Banyak ilmu agama yang ia sampaikan dengan cara sederhana dan mudah dipahami. Pengajiannya selalu dipenuhi oleh warga yang haus akan nasihat dan ilmu agama. Kiai Boyo merasa bahwa inilah tugas utamanya sebagai kiai, yaitu membimbing umat agar lebih dekat dengan Allah dan menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, para santri Kiai Boyo semakin tumbuh dewasa dan siap menjadi penerus dakwah di kampung-kampung sekitar. Mereka merasa bangga bisa belajar dari sosok yang begitu dermawan dan bijaksana seperti Kiai Boyo. Beberapa santri yang telah lulus dari pesantrennya bahkan membuka majelis kecil di kampung masing-masing, mengajarkan ilmu yang mereka dapat dari Kiai Boyo. Dengan cara ini, Kiai Boyo secara tidak langsung turut menyebarkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan kedermawanan. Suatu hari, seorang pejabat dari kota datang ke kampung untuk memberikan penghargaan kepada Kiai Boyo atas dedikasinya dalam membangun kampung dan membantu masyarakat. Namun, Kiai Boyo dengan rendah hati menolak penghargaan tersebut. Baginya, apa yang ia lakukan bukan untuk mencari pujian atau penghargaan, melainkan semata-mata sebagai bentuk syukur kepada Allah. Pejabat tersebut terkesan dengan sikap rendah hati Kiai Boyo dan tetap memberikan dukungan untuk pengembangan usaha susu kambingnya. Seiring berjalannya waktu, warga kampung semakin mandiri berkat bantuan dari Kiai Boyo. Beberapa warga bahkan mulai merintis usaha sendiri, mengikuti jejak Kiai Boyo dalam beternak kambing. Kiai Boyo tidak pernah merasa tersingi, justru ia merasa bangga bisa membantu warga lain untuk memiliki usaha dan sumber penghasilan sendiri. Ia bahkan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada mereka yang ingin memulai usaha serupa, termasuk cara merawat kambing dan memerah susu dengan benar. Kiai Boyo menjadi teladan dalam hal kedermawanan dan pengelolaan harta yang bijak. Bagi beliau, hidup adalah tentang memberi manfaat bagi sesama dan meninggalkan jejak kebaikan di dunia. Keberkahan hidupnya terlihat dari keberhasilan kampungnya yang kini semakin sejahtera dan rukun.